Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Mendikbudristek era Jokowi, Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menelan uang negara sebesar 9,3 triliun rupiah. Ya, Nadiem langsung ditahan usai diperiksa penyidik untuk ketiga kalinya. Saya seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya, insya Allah. Dengan rompi tersangka, Nadiem Makarim keluar gedung Kejagung berteriak lantang tentang integritas dan kejujuran. Ia membantah berbagai tuduhan. Di kali ketiga pemeriksaannya, hari Kamis, mantan Mendikbudristek era Presiden Jokowi ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,9 triliun rupiah. Nadiem dianggap berperan meloloskan proyek pengadaan Chromebook yang sebelumnya pernah ditolak Mendikbud sebelumnya Muhadjir Effendi karena gagal pada uji coba tahun 2019. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar. Warisan digitalisasi pendidikan di era Nadiem tahun 2019 hingga 2022 tadinya dianggap sebagai terobosan di tengah pembatasan interaksi imbas pandemi COVID-19. Dengan total anggaran pengadaan sebesar 9,3 triliun rupiah, saat itu kementeriannya mengadakan 1,2 juta unit laptop, modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah yang direalisasi bertahap. Harga pengadaan satu paket per sekolah sekitar Rp88.250.000, terdiri dari 15 unit laptop dan 1 konektor. Meski Nadiem mengklaim 97% laptop sudah diterima sekolah pada 2023, spesifikasi laptop Chromebook tersebut dinilai tidak sesuai kebutuhan dan dibeli dengan harga yang tidak wajar melalui dugaan permainan dalam tender pengadaannya, sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Hingga 4 September, total ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung. Selain Nadiem Makarim, Juristan, staf khusus Nadiem yang kini masih buron, Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, dan Mulyat Syah, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek 2020 hingga 2021. Mantan bos Gojek itu pun langsung dibawa dan ditahan selama 20 hari sejak tanggal 4 September. Tak hanya berkasus di Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga diduga terbelit dugaan korupsi proyek Google Cloud untuk akselerasi pembelajaran digital dan bantuan kuota data untuk mengakses internet yang kini masih diselidiki KPK. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi Nadiem sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada 7 Agustus lalu. Subadri Arifki, Rizka Dior, dan Jeff Henderson melaporkan dari Jakarta.